Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Sri Inteni, calon guru penggerak angkatan pertama dari SMA Negeri 1 Amrapura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kita sebagai manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai seorang pendidik, terkadang menghadapi sebuah situasi yang mengharuskan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Terkait dengan pengambilan sebuah keputusan, kita harus memahami terlebih dahulu situasi apa yang sedang kita hadapi. Apakah situasi tersebut adalah merupakan dilema etika ataukah merupakan bujukan moral. Nah, terkadang di lapangan situasi yang kita hadapi malah mengandung kedua hal tersebut, baik dilema etika maupun bujukan moral. Jadi kita harus benar-benar memahami bagaimana situasi yang kita hadapi agar keputusan yang kita ambil itu benar-benar tepat dan bisa diterima oleh semua orang, kemudian tidak merugikan pihak manapun. Dari pengalaman serta materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini, akan saya lakukan sharing atau berbagi dengan teman sejawat di lingkungan sekolah saya dengan cara melalui forum-forum diskusi, kemudian komunitas praktisi ataupun pertemuan MGMP dan pertemuan-pertemuan lainnya yang ada di sekolah. Melalui kegiatan sharing yang saya lakukan, saya harapkan teman-teman sejawat di lingkungan sekolah saya mampu menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam proses pembelajaran mereka dan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran antara lain, yang pertama, saya harus mengenali terlebih dahulu situasi apa yang sedang saya hadapi. Apakah situasi tersebut termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Selanjutnya, saya harus memikirkan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan fakta-fakta atau data-data secara detail yang terkait dengan situasi tersebut. Kemudian, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap 3 prinsip. Antara lain, ada uji intuisi, kemudian ada uji halaman depan koran, yang terakhir ada uji panutan atau idola. Bila situasi dilema etika yang saya hadapi gagal di salah satu uji keputusan, maka saya tidak akan mengambil resiko untuk memutuskan sebuah keputusan. Berarti situasi yang saya alami bukanlah sebuah dilema etika, melainkan adalah sebuah bujukan moral. Langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Pengujian paradigma benar lawan benar ini sangat penting kita lakukan, bukan hanya untuk mengelompokkan sebuah permasalahan, melainkan untuk memastikan bahwa situasi yang kita hadapi mempertentangkan nilai-nilai yang sama-sama dianggap benar dan sama-sama dianggap penting. Langkah berikutnya adalah melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi diantaranya ada prinsip berbasis hasil akhir, kemudian ada prinsip berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah prinsip berbasis rasa peduli. Setelah melakukan prinsip resolusi, langkah berikutnya adalah melakukan investigasi opsi trilema, yaitu berusaha mencari opsi lain di antara 2 opsi yang ada, di mana opsi tersebut merupakan opsi yang kreatif yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Setelah melakukan investigasi opsi trilema, tiba saatnya saya harus memutuskan sebuah keputusan, di mana keputusan tersebut merupakan keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Setelah mengambil sebuah keputusan, langkah terakhir yang saya lakukan adalah saya akan melakukan refleksi terhadap keputusan yang sudah saya ambil. Kegiatan refleksi ini berguna untuk diambil pelajaran yang akan saya jadikan acuan untuk menghadapi kasus-kasus yang akan saya hadapi berikutnya. Jadi, itulah langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jika selanjutnya saya mengalami sebuah situasi di mana saya harus mengambil sebuah keputusan, saya tidak akan menunggu hari ini, besok, atau lusa. Tetapi segera saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dari keputusan yang sudah saya ambil, saya perlu mengukur efektivitas dari keputusan yang saya sudah ambil. Apakah langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut sudah tepat dan efektif, dengan cara meminta orang lain untuk menilai keputusan yang saya sudah ambil. Orang lain tersebut tentunya adalah orang lain yang mempunyai pengalaman serta kemampuan yang lebih dari saya. Maka dari itu, saya memerlukan orang lain sebagai teman diskusi dalam pengambilan sebuah keputusan. Di antaranya saya memerlukan pendamping seperti teman-teman CGP, kemudian guru BK, dan juga kepala sekolah. Mengapa saya memerlukan pendamping seperti teman-teman CGP? Karena teman-teman CGP ini merupakan orang-orang yang sama-sama mempelajari materi di dalam pendidikan guru penggerak ini. Kemudian kalau guru BK, karena guru BK lebih sering menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa ataupun teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, saya memerlukan pendamping seperti kepala sekolah karena beliau adalah orang yang sangat sering mengambil sebuah kebijakan di dalam pengambilan sebuah keputusan. Demikian pemaparan saya mengenai materi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak.